Halo, selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar analisis real 1. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan terhitung. Himpunan S dikatakan tak hingga terhitung atau denumerable jika terdapat bijeksi dari N pada S. Kemudian S dikatakan terhitung jika S itu hingga atau denumerable. Dan S dikatakan tak terhitung jika S bukanlah himpunan terhitung. Nah, sebagai akibatnya, karena kita tahu bahwa inverse dari suatu fungsi bijeksi juga suatu bijeksi, maka S itu kita dapat membuktikan S itu denumerable jika terdapat bijeksi dari S pada N. Kemudian, karena kita tahu fungsi komposisi dari fungsi bijeksi juga bijeksi, maka S1 denumerable hanya jika terdapat fungsi bijeksi dari S1 pada S2, di mana S2 juga himpunan denumerable. Kemudian T1 himpunan yang terhitung hanya jika terdapat bijeksi dari T1 pada T2, di mana T2 juga terhitung. Dan himpunan yang terhitung dan tak hingga merupakan himpunan denumerable. Oke, berikutnya adalah beberapa contoh himpunan terhitung. Pertama adalah himpunan bilangan asli genap atau dinotasikan dengan himpunan semua 2K, di mana K-nya bilangan asli. Kita definisikan pengaitan dari E pada N dengan definisi pengaitannya adalah FK dipetakan ke K/2. Maka F adalah suatu bijeksi. Nah, ini silakan kalian kerjakan sebagai latihan untuk membuktikan bahwa F itu bijeksi. Pertama, kalian harus tunjukkan bahwa F itu adalah pemetaan. Kemudian tunjukkan F itu pemetaan satu-satu. Kemudian tunjukkan bahwa F itu pemetaan pada. Oke. Contoh berikutnya adalah himpunan bilangan ganjil atau kita notasikan dengan himpunan semua 2K-1, di mana K-nya bilangan asli. Pengaitannya kita definisikan sebagai GK dipetakan ke GK itu adalah K plus 1/2. Dan juga kerjakan sebagai latihan bahwa G yang didefinisikan seperti ini merupakan suatu bijeksi. Oke, berikutnya contoh himpunan terhitung adalah himpunan bilangan bulat. Karena himpunan bilangan bulat itu tak hingga, berarti himpunan bilangan bulat juga disebut denumerable. Oke, kita ingin mengkonstruksi sebuah bijeksi dari Z pada N, di mana kita mengaitkan atau memetakan 0 ke 1, kemudian himpunan semua bilangan negatif kita petakan ke bilangan genap, dan semua bilangan ganjil kita petakan dan himpunan bilangan positif kita petakan ke bilangan ganjil. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita maunya F-nya seperti ini, yaitu himpunan bilangan ganjil himpunan bilangan positif dipetakan ke himpunan bilangan genap di N, dan himpunan bilangan negatif dan 0 dipetakan ke himpunan bilangan ganjil di N. Oke, kira-kira berarti kita maunya mengaitkan K itu ke 2K kalau K-nya besar dari 0. Dan kalau K-nya itu kecil sama dengan 0, berarti kita kaitkan K ke min 2K plus 1. Oke, kita cek benar nggak ini. Coba kalau K-nya 1 misalnya, berarti 2K, berarti kalau 1 dipetakan ke 2, oke, kemudian 2 ke 4, 3 ke 6, dan seterusnya. Oke, kemudian kalau K-nya 0, berarti
berarti min 2K, min 2 kali 0 plus 1 berarti 1, berarti 0 ke 1. Kemudian kalau K nya min 1 berarti min 2 kali min 1 berarti 2 tambah 1 3. Kemudian kalau K nya min 2 berarti min 2 kali min 2 tambah 1 berarti 4 tambah 1 berarti min 2 ke 5 dan seterusnya. Oke. Ilustrasinya kita dapat melihat bahwa F itu adalah suatu bijeksi. Nah, formalnya silakan kalian buktikan bahwa F itu suatu bijeksi. Nah, berikutnya kalau kita punya himpunan A dan B itu denumerable dan A dan B itu saling asing, maka gabungan dari A dan B juga himpunan denumerable. Nah, untuk buktinya misalkan kita tulis A itu unsur-unsurnya adalah A1, A2, A3 dan seterusnya. B isinya B1, B2, B3 dan seterusnya. Nah, bukti dari ini agak mirip dengan bukti bahwa Z itu denumerable. Oke, misalkan karena A dan B itu denumerable, maka menurut definisi denumerable terdapat bijeksi F dari A pada N dan G dari B pada N. Misalkan A itu mengaitkan AI ke I dan G mengaitkan BJ ke J. Berarti maksudnya adalah A1 ke 1, A2 ke 2 dan B1 ke 1, B2 ke 2 dan seterusnya. Nah, tujuan kita adalah kita mau mencari atau mengkonstruksi bijeksi dari A gabung B pada N. Oke, ini mirip dengan bukti dengan yang tadi Z adalah denumerable, cuman tanpa 0 gitu. Nah, berarti kita mau mengaitkan semua unsur di A ke bilangan ganjil dan himpunan semua unsur di B ke bilangan genap. Berarti kita maunya A1 ke 1, A2 ke 3, A3 ke 5, B1 ke 2, B2 ke 4, B3 ke 6. Oke, berarti formalnya kita bisa tulis H itu adalah pemetaan dari A gabung B ke N yang mengaitkan X ke 2I-1 kalau X itu sama dengan AI. Dan HX sama dengan 2J kalau X sama dengan BJ. Jadi contohnya kalau X-nya sama dengan A1 berarti maka HX sama dengan 1. Kemudian kalau X itu ternyata B3 berarti HX sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, dapat terlihat dari ilustrasi bahwa H ini adalah suatu bijeksi. Nah, formalnya silakan kalian coba sebagai latihan. Oke, selanjutnya kita dapat buktikan bahwa himpunan hasil kali silang N cross N itu juga denumerable. Oke, kita lihat buktinya. Kita dapat menulis atau mengurutkan unsur-unsur di N cross N dalam bentuk diagonal ini. Yaitu pada baris terbawah isinya ada 11, 21, 31, 41 dan seterusnya. Kemudian di atasnya 12, 22, 32, 42 dan seterusnya. Nah, kita ingin mengurutkannya dalam notasi kayak seperti diagonal. Yaitu kita mengurutkan menjadi 11, 12, 21, 13, 22, 31 dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa banyaknya titik pada diagonal ke K adalah sebanyak K. Kalian perhatikan bahwa pada diagonal pertama isinya cuma 1,1, yaitu berarti cuma ada 1 titik. Pada diagonal kedua ada 2 titik, yaitu 1, 2 dan 21. Pada diagonal ketiga ada 3 titik, yaitu 1, 3, 2, 2 dan 3, 1 dan seterusnya. Nah, berarti banyaknya titik pada K buah
diagonal pertama itu adalah sebanyak FK, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K. Dan ini sudah kita buktikan pada materi induksi bahwa FK itu sama juga dengan setengah K dikali K plus 1. Kemudian perhatikan juga bahwa titik M, N itu berada pada diagonal ke K kalau M plus N dikurang 1 sama dengan K. Coba kalian cek. Kayak 1,2 itu ada di diagonal 1 tambah 2 dikurang 1. Yaitu diagonal kedua. Dan 2,1 ada di diagonal 21 dikurang 1, yaitu diagonal kedua. Dan seterusnya. Berarti M, N ada di diagonal ke K-1 jika M plus N dikurang 2 sama dengan K-1. Nah, kita ingin menggunakan fakta ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi dari N cross N pada N. Berarti kita maunya 1,1 kita petakan ke 1, 1,2 ke 2, 2,1 ke 3, dan seterusnya. Nah, kita definisikan H itu sebagai HMN sama dengan setengah, atau HMN sama dengan F M plus N dikurang 2, atau penjumlahan dari 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai M plus N min 2 ditambah M. Dan ini tidak lain adalah berarti H M, N itu sama dengan setengah dikali M plus N min 2 dikali M plus N min 1 ditambah M. Oke, sebagai contoh, lihat bahwa H 3,1 berarti itu adalah setengah dikali 3 ditambah 1 dikurang 2, yaitu tidak lain adalah 2, kemudian dikali 3 ditambah 1 dikurangin 1, yaitu 3. Berarti H 3,1 adalah setengah dikali 2 tambah 3 ditambah 3, yaitu 6. Bener ya? Oke. Maka H ini adalah suatu bijeksi. Formalnya silakan kalian buktikan sebagai latihan. Oke, berikutnya ada diberikan sifat-sifat himpunan terhitung. Nah, ini analog dengan sifat dari himpunan hingga, yaitu kalau kita punya dua buah himpunan S dan T, di mana T itu subset dari S. Pada waktu kita belajar himpunan hingga, kita punya bahwa kalau S itu hingga, maka T juga hingga. Nah, sekarang kalau S itu terhitung, maka T juga terhitung. Kemudian kita punya sebelumnya kalau T itu tak hingga, maka S juga tak hingga. Nah, sekarang kita punya kalau T itu tak terhitung, maka S juga tak terhitung. Nah, latihannya dan buktinya silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, berikutnya untuk membuktikan apakah suatu himpunan itu terhitung, kita dapat menggunakan teorema ini yang menyatakan 3 buah sifat atau fakta yang saling ekivalen, yaitu pertama S itu terhitung. Berarti kalau S itu terhitung, S jika dan hanya jika terdapat surjeksi dari N pada S, dan jika dan hanya jika terdapat injeksi dari S pada N. Nah, untuk membuktikan pernyataan ekivalen, alternatifnya kita bisa buktikan A jika dan hanya jika B, dan B jika dan hanya jika C, atau A menyebabkan B, B menyebabkan C, dan C menyebabkan A, dan ada banyak kombinasi caranya ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita ingin membuktikan A menyebabkan B, kemudian B menyebabkan C, dan C menyebabkan A. Oke, pertama kita ingin buktikan A mengakibatkan B. Berarti kita punya modalnya adalah S itu terhitung. Tujuan kita ingin membuktikan ada surjeksi dari N pada S.
Nah, karena S itu terhitung, maka menurut definisi 136B, S itu hingga atau S itu denumerable. Kalau S denumerable, maka menurut definisi 136A, S itu terdapat bijeksi dari N pada S. Akibatnya, F juga surjeksi, karena bijeksi adalah suatu surjeksi dan injeksi. Nah, kalau S itu hingga, maka menurut definisi himpunan hingga, yaitu definisi 131A, ada bijeksi dari himpunan indeks NN pada S. Nah, kita definisikan F itu pemetaan dari N ke S yang didefinisikan sebagai Fx sama dengan Gx kalau X-nya ada di NN. Dan atau Fx sama dengan Gn kalau X-nya itu ada di kalau X-nya tidak ada di NN atau X-nya lebih besar dari N. Nah, pengaitan ini merupakan suatu surjeksi. Silakan kalian cek formalnya sebagai latihan. Oke, berikutnya kita punya asumsi B, kita ingin buktikan C. Berarti misalkan sekarang ada surjeksi dari N pada S, kita ingin membuktikan bahwa ada injeksi dari S pada N. Oke, misalkan F adalah surjeksi dari N pada S, berarti untuk setiap unsur di S, dia mempunyai prapeta. Berarti kalau S kecil ada di S, maka himpunan prapeta dari S itu tidak kosong. Karena dia tidak kosong, maka menurut sifat keterurutan terapi dari N, F inverse S punya unsur terkecil. Misalkan kita anotasikan unsur terkecil itu sebagai NS. Nah, kita definisikan pemetaan G dari S ke N sebagai GS sama dengan NS untuk setiap S di S. Maka bisa kalian tunjukkan bahwa G itu suatu injeksi. Oke, ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Misalkan kita punya F itu dari N ke S, di mana F1 sama dengan F3 sama dengan F4 itu adalah A. Berarti menurut definisi prapeta, F inverse dari A itu adalah satu himpunan yang berisi 1, 3, dan 4. Dan himpunan terkecilnya adalah 1, kita notasikan NA. Dan kita definisikan GA itu sama dengan NA, yaitu 1. Kemudian didefinisikan F2 sama dengan F5 sama dengan B. Berarti F inverse B adalah himpunan yang isinya 2,5 dan entry terkecilnya adalah 2. Berarti kita definisikan GB sama dengan 2. Kemudian F mengaitkan semua bilangan yang lebih besar sama dengan 6 ke C. Berarti prapeta dari C itu adalah semua bilangan asli yang lebih besar dari 5 atau besar sama dengan 6. Oke, ini salah ketik ya. Masih typo. Lupa diedit. Nah, berarti kita punya NC itu adalah 6. Nah, dan kita definisikan GC sebagai NC yaitu 6. Maka G itu adalah suatu injeksi. Oke, berikutnya kita ingin membuktikan kalau kita punya modal G itu ada injeksi G dari S pada N, maka S itu terhitung. Oke, ingat S itu terhitung berarti S itu hingga atau S itu denumerable. Oke, kalau G
adalah injeksi dari S pada N, maka G yang mau mengaitkan S ke peta dari G yang tentu saja adalah subset dari N suatu bijeksi. Karena G yang memetakan S ke peta dari S adalah suatu surjeksi, dan karena dia injeksi berarti dia bijeksi. Kemudian karena N itu terhitung, maka menurut teorema 319 bagian A, GS yang merupakan subhimpunan dari N juga terhitung. Karena terdapat bijeksi dari S pada himpunan yang terhitung, maka S juga terhitung. Oke, berikutnya kita ingin membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional adalah himpunan denumerable. Oke, buktinya caranya agak-agak mirip dengan pembuktian bahwa himpunan N cross N itu denumerable. Oke, pertama kita tahu bahwa himpunan bilangan rasional yang positif itu dapat ditulis sebagai himpunan semua M per N, di mana M dan N-nya itu bilangan asli dan faktor persekutuan terbesar dari M dan N itu adalah 1. Nah, himpunan ini termuat pada enumerasi 11, 12, 21, 13, 22, 31, dan seterusnya. Oke, di Q plus tidak ada 4/2 ya, karena GCD atau FEB dari 4/2 itu bukan 1. Oke. Kemudian sekarang misalkan G itu adalah sebuah fungsi dari N cross N ke Q plus yang didefinisikan sebagai G M, N sama dengan M per N untuk setiap pasangan terurut M, N di N cross N, maka G itu adalah suatu surjeksi. Namun dia bukan injeksi karena kita tahu bahwa G12 itu sama dengan G24 adalah setengah. Oke, berikutnya karena F dari N cross N dan G dari N cross N ke Q plus itu surjeksi, maka komposisinya yaitu G komposisi F adalah pemetaan dari N ke Q plus juga surjeksi. Nah, karena dia surjeksi, karena terdapat surjeksi dari N ke Q plus, maka menurut teorema 1310 Q plus terhitung. Dengan cara yang serupa dapat kita buktikan bahwa Q yang negatif itu terhitung. Kemudian berdasarkan contoh 137 bagian C, seharusnya ini bagian C, gabungan dari bilangan rasional yang negatif dengan himpunan yang isinya 0 dan himpunan bilangan rasional yang positif juga terhitung. Nah, karena Q itu memuat N dan N itu tak hingga, maka menurut teorema 135 bagian B, Q juga tak hingga. Akibatnya dengan demikian kita punya karena Q itu tak hingga dan terhitung, berarti dia himpunan denumerable. Oke, demikian materi pembahasan tentang himpunan terhitung. Silakan kalian kerjakan semua latihan terkait dan semua latihan bab 1.